Habis Jawa, terbitlah Sumatera. Setelah minggu lalu naik bus Harapan Jaya dari kota Solo, kali ini saya akan naik bus dari BUMN menuju daerah dengan julukan Kota Tapis Berseri. Apalagi kalau bukan bus Damri. Saya naik bus ini dari kota Jakarta, di mana perjalanan dari stasiun Gambir dan turun di depan stasiun Tanjung Karang. Bus ini banyak banget peminatnya karena dikenal dengan bus tercepat dari Jakarta menuju Lampung. Baiklah, seperti apa perjalanannya? Kuy disimak. Semoga trip ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin ke Bandar Lampung tapi paling cepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Fikri. Setelah pulang dari trip Tawangmangu, Solo hingga Jakarta, kesempatan kali ini saya akan nge-trip lagi nih. Nah, kalau kemarin saya nge-trip ke Jawa, kali ini saya akan nge-trip ke Sumatera. Pagi ini saya akan menaiki bus Damri dengan tujuan akhir stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung. Saya akan menaiki kelas eksekutif dengan harga Rp355.000. Nah, untuk kode bisnya tadi itu 2B ya. Nah, 2B itu yang ini. Nah, ya. Tapi saya belum masuk ke sana ya. Untuk keberangkatan jam 10, sekarang jam 9.13. Sekitar 45 menit lagi ya, bis ini akan diberangkatkan. Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita masuk ke dalam bis itu. Nah, ini saya lagi bersama rombongan ya. Jadi rencana itu kita mau naik kelas bisnis semua ya, cuman karena tiketnya habis, saya waktu itu pesan 13 tiket, tapi yang tersisa hanya 10. Jadi 3 tiketnya ya udah di eksekutif. Dan alhamdulillah saya kedapatan yang eksekutif sih. Gokil. Ternyata dapatnya yang ini. Dengan kode seri 2B. Ya udahlah. Kita masuk aja lah. Kirain dapat yang ini. Walah. Ya wes lah. Gak apa-apa. Baik, inilah bus yang akan saya naiki, bus Damri Executive Class dengan mesin Mercedes-Benz OH1626 New Generation, dibalut dengan Legacy SF1 dari karoseri Laksana. Bus ini akan mengantarkan kita dari stasiun Gambir menuju Bandar Lampung. Untuk Damri sendiri dia memiliki 3 kelas ya, yaitu Business Class, Executive Class, dan Royal Class. Nah, untuk bisnis kelas ini memiliki harga termurah dan royal class harga termahal. Nah, ini interior dari bisnis kelas ya, dengan total seat 40. Wow, agak rapat. Nah, ini kita cek interiornya ya. Bismillah. Oke, dia 1626 ya bang? Dia 1626 New Generation ya. Setirnya model baru sih tuh. Nah, ini bangku kita. Nah, sekarang kita coba untuk jarak antar seatnya ya. Ini legrousnya nggak bisa diturunin ya. Nggak tahu kenapa. Nah, ini bis dengan single glass, bener-bener lost banget, nggak ada tempel-tempelan. Jadi kalau mau ngerekam tuh enak banget gitu loh. Dan ini lapang banget gitu, selonjor mania gitu. Ini untuk tinggi 175 cm, luas. Nah, nanti setiap penumpang diberikan aqua ya, sama snack.
Jadi Damri ini emang dia sebelum sebelum berangkat tuh penumpang udah dikasih snack gitu. Ya lumayan lah buat mengganjal perut gitu. Ya kan? Oh ternyata bisa dia ditarik terus ini ditekan ke bawah agak kenceng gitu. Nah ini kalau di baris ke belakang ya, coba kita cek ya. Aduh, luas. Selonjor enak juga. Cuman kalau di Damri ini di depan sih itu los banget tadi asli. Kalau ini masih nyaman sih. Oke. Nah sekarang kita cek ke belakang dulu ya. Oke. Nah ini untuk review toiletnya. Lumayan bersih. Nggak bau kok dia. Oh, airnya ada. Gokil. Nah ini Damri bisnis sih geng. Nah bedanya bisnis sama eksekutif di Damri itu bener-bener apa ya, cukup jauh gitu loh. Bisnis itu dia tadi seatnya sampai 40 ya, sedangkan eksekutif dia 28. Itu bener-bener kayak wah lumayan jauh ya bedanya gitu. Sekilas untuk interiornya, jarak antar seatnya, fasilitasnya oke sih Damri ini, good lah. Ini sekarang jam 9.34 ya. Sekitar 25 menit lagi nanti bis akan diberangkatkan. Nah, Damri ini emang konvoy gitu ya. Jadi kalau misalnya jam 10 berangkat gitu. Nah, untuk malamnya itu dia jam 7 malam ya. Jam 7 atau jam 9 lupa. Untuk estimasi perjalanan kalau lancar itu sekitar 7 sampai 8 jam ya. Tergantung situasi di pelabuhan bagaimana. Cuman infonya ini Pelabuhan Merak tuh lagi penuh ya. Ya libur Nataru sih. Ya mudah-mudahan aja nanti di pelabuhan itu lancar ya. Amin. Ya harapan saya itu di jalan nggak ada kendala, nggak ada, dijauhkan dari mara bahaya gitu. Dan lancar selama sampai tujuan gitu. Stasiun GBK. Hah? Stasiun GBK. Ini Gambir. Tuh, waktu 15 an ngomong baru prepare anjing. Itu mau cewek udah. Enggak ada. Bener ya jam 10 ya. Bener pas jam 10 lah ya. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari stasiun Gambir menuju Bandar Lampung. Lepas dari stasiun Gambir, bus ini tidak melipir ke agen atau ke terminal lagi, jadi langsung ke Pelabuhan Merak. Estimasi tiba di Pelabuhan Merak membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam kalau situasi jalan lancar. Nah ini di sebelah kanan saya macet banget ya. Mudah-mudahan ini jalur kosong sampai Merak. Oke, untuk jarak antar seatnya lapang. Kalau pakai leg rest jadi agak kurang gitu ya. Kaki nggak bisa lurus, alias agak menekuk gitu. Kalau misalnya diturunin ya. Nah, kalau diturunin dia begini. Lumayan lapang. Kok kotor banget kaki gue. Kena oli kayaknya dah. Aduh.
Ya pokoknya begini deh, kalau diturunin legrousnya ini luas, tapi kalau dinaikin dia agak berkurang gitu, kaki menekuk. Nah untuk fasilitasnya di sini ada stop kontak ya. Untuk lower AC-nya seperti ini. Dia tipenya depan belakang ya. Ada armrest. Nah, ini ada selimut nih, unik dia. Untuk bagasinya dia begini ya. Tapi manis dikit. Iya. Ukuran bagasi normal sih. Ada toilet dan smoking area dia nggak ada. Ini single glass enak banget asli kalau buat ngerekam. Nanti kita akan pindah posisi ya buat ambil video yang lebih bagus. Tadi udah lewat kilometer 3 ya, menuju Pelabuhan Merak. Nah untuk snacknya kita lihat isinya apa aja ya. Ada roti sama aqua. Ini aja snacknya kok. Damri, singkatan dari Jawatan Motor Indonesia, merupakan PO bus dari BUMN yang bergerak di bidang transportasi darat. PO ini lahir pada tanggal 25 November 1946 dengan tugas awalnya mengangkut penumpang dan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Namun seiring perkembangannya, nama Damri menjadi brand dari perusahaan yang masih bertahan sampai saat ini. Nah, sekarang Damri hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti bus akap, bus bandara, bus perintis, busway, sampai bus lintas negara. Nah, bus Damri yang saya naiki ini merupakan salah satu trayek gemuk ya. Artinya, bus ini banyak diminati penumpang. Bagaimana tidak? Bus ini merupakan satu-satunya rute Jakarta-Lampung dengan waktu tempuh tercepat. Bus ini tidak seperti bus-bus lainnya ya, di mana cukup banyak melipir ke agen-agen, namun bus ini langsung menuju ke pelabuhan. Begitupun sebaliknya dari arah Lampung, paling melipir hanya 1-2 kali saja. Seperti contohnya, Damri dari Bogor, untuk angkatan paginya, bus ini melipir dulu ke Gambir untuk menaikkan penumpang. Begitupun dari Bandar Lampung. Nah, karena kebetulan saya naik dari Gambir, bus ini langsung menuju pelabuhan tanpa melipir lagi. Untuk unitnya tadi beragam ya, seperti rute ini contohnya. Pada kelas eksekutif dan royal, bus ini menggunakan 1626, artinya dapat air suspension. Namun untuk kelas bisnis tergantung hoki-hokian, biasanya dapat 1521 alias cooler. Namun untuk dari Gambir, ini jatuhnya hoki ya. Karena biasanya dapat 1521 tapi ini dapat 1626 gitu. Tapi kalau untuk trayek ke Jawa Tengah seperti Purwokerto sampai Jogja itu masih menggunakan cooler karena kelas yang tersedia hanya bisnis kelas. Kalau bus bandara sama sih seperti trayek Lampung nih, beragam. Tapi banyak kan 1626 sih. Tapi kalau bus lintas negara kayaknya nggak ada yang cooler deh. Paling 1526 dan 1626. Namun untuk bus 1526-nya masih menggunakan per daun ya. Jadi nggak ada kriet-krietnya. Nah, stasiun Gambir menjadi penghubung dari dua transportasi besar ini ya, yaitu kereta dan bus Damri ini. Jadi penumpang dari arah timur atau Jawa yang ingin bepergian ke Lampung itu menjadi mudah karena aksesnya langsung terintegrasi. Begitupun pada stasiun Tanjung Karang, di mana penumpang dari arah Sumatera Selatan yang ingin naik kereta ke arah Jawa atau Timur, Damri ini bisa menjadi satu-satunya penghubung yang mudah dan cepat. Jam 11.37, akhirnya bus kami tiba di ujung barat tol Trans Jawa, yaitu gerbang tol Merak.
Itu eksekutif bang. Enggak, kita yang reguler. Serius nih, kawan-kawan itu sudah gua pos-posin semuanya. Orang-orang kayak gitu nih baik betul. Jadi kapan lagi lo betul on. Bisa termasuk. Sip. Iya. Langsung santai. Singset. Singset ini nelayan. Hah? Nelayan. Oke. 12 pas kita sudah masuk di kapal lah. Udah di Pelabuhan Merak ini. Dari Gambir sampai ke sini 2 jam pas loh. Selain jalannya lancar ya, Damri juga nggak melipir kemana-mana gitu, dia langsung ke pelabuhan. Jadi cepet banget gitu, dan pembawanya juga cukup sacet-sacet gitu loh. Cepet ya bang? Cepet ini. 1,5 jam. Oh, 1,5 jam udah di Merak tadi loh. Cus lah kita naik ke atas dan kita nikmatin pemandangan laut di siang hari. Nah, ini kapal yang kita naiki namanya KMP Transit. Kalau di Google sih KMP Transit 1. Dan isinya tuh tentang kebakaran. Waduh, nggak bahaya tak? Nah, untuk kapalnya besar sih. Ada 3 tingkat, di bawah isinya bus dan truk, di tengah mobil dan motor, atasnya itu khusus penumpang. Nah, kalau di kapal reguler ini dia kelasnya terpisah gitu ya, ada yang ekonomi ya seperti ini nih. Nah, ada juga yang kelas AC. Nah, kalau di reguler dia tuh berbayar ya. Nah, dewasa 15.000, anak-anak 5.000. Tapi kalau di kapal eksekutif itu udah nggak berbayar lagi, alias gratis. Nah, ini kita masuk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini
kelas yang AC. Nah, ini ruang apa ya? Oh, lesehan bus supir kali ya. Nah, ya udahlah, kita di sini aja. Stay selama kurang lebih 2,5 sampai 3 jam ya. Nah, setelah makan nih saya mau keliling-keliling dulu ya. Ada apa aja di kapal ya? Oke, untuk toilet di sini. Kalau musola di bawah tadi kata petugasnya. Ada kantin. Ini tempat apa ya? Oh, buat duduk-duduk aja sini. Ini kita coba naik ke atas kali ya. Oh, begini atasnya. Ini gembok. Turun lagi. Kita keluar lewat sini. Tadi 15 menit yang lalu sih kapal ini udah diberangkatkan dari Pelabuhan Merak. Estimasi sampai Pelabuhan Bakauheni ini 2,5 jam ya. Nah, ini saya kembali ke tempat tadi dan penumpang ramai ya di luar. Nah, kita coba naik ke atas ya. Wow. Banget. Ini anginnya lumayan kencang ya. Udara hari ini cukup hangat sih. Terakhir saya naik kapal ini pas tahun lalu ya. Itu dari Lampung juga. Dan punya pengalaman yang kurang enak gitu. Jadi waktu di kapal nih, itu saya di luar terus nggak pernah di dalam. Tiba-tiba mabok angin laut. Masuk angin terus sakit gitu loh. Makanya pas kesini lagi tuh kayak aduh, takut kayak tahun lalu gitu. Hampir kelupaan soal tiket bus Damri. Untuk harga tiket sendiri, kelas yang eksekutif itu seharga 355.000, sedangkan bisnis kelasnya 285. Kalau royal itu 450 ya. Harganya naik karena libur Nataru. Kalau normalnya sih kurang tahu. Tapi dengan harga tiket sebesar itu, kita hanya mendapatkan snack saja. Namun busnya bagus dan fasilitasnya oke sih. Agak mahal aja karena mungkin di tarif kapalnya ya. Nah, untuk kapal sendiri itu tergantung sih. Yang tercepat aja datangnya. Jadi misal kapal eksekutif tiba, berarti kita naik kapal eksekutif. Begitupun yang reguler. Karena Damri ini ibaratnya nggak mau nunggu lama-lama. Saya setuju sih dengan itu. Cuma minusnya kalau kita masuk ke ruangan AC itu kena cas ya. 14.25. Alhamdulillah kapal kami telah tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Nah, kapal kita akan bersandar ya. Itu ada kapal KMP Sebuku.
perjalanan berarti kurang lebih sekitar 2,5 jam ya. Nah kalau kapal eksekutif ini mungkin sekitar 1,5 jam saja ini. Tapi kalau reguler bisa 2,5 sampai 3 jam. Oke, 14.41 bus kami keluar dari kapal di Pelabuhan Bakauheni menuju Bandar Lampung. Alhamdulillah telah sampai dengan sempurna. Sigir. Apa namanya? Menara Sigir. Sigir. Iya, Sigir. Oh, Sigir. Nah, kasih pohon dulu. .14.50 kami telah keluar ya. Keluar. Masuk deh. Masuk gerbang tol Bakauheni Selatan. Nah ini kita full tol sampai dengan Bandar Lampung ya. Nah untuk pemesanannya itu praktis banget sih. Ada di Redbus, Traveloka, dan platform lainnya. Atau datang langsung ke loket juga bisa. Namun saat itu saya langsung ke loket aja. Karena di online harganya pasti lebih tinggi gitu. Soalnya pesan lumayan banyak sih. Dan ingin nyoba aja sih vibes pesen di Gambir tuh gimana, biar estetik aja gitu, keren lah. Nah untuk Damri sendiri memiliki 3 kode ya waktu di Gambir, dimana kode depannya itu 1 untuk kelas royal, 2 eksekutif, dan 3 bisnis. Untuk huruf di samping adalah bus keberapa gitu. Contoh di hari itu ada bus eksekutif kode 2A, 2B, dan 2C. Berarti di hari itu ada 3 unit kelas eksekutif yang jalan. Tapi kayaknya hanya di Gambir aja sih. Kalau di Tanjung Karang atau di Bogor tuh nggak ada kode seperti itu. Mungkin karena efek Nataru aja sih, biar mempermudah penumpang untuk mencari bisnya. Lalu untuk perbedaan kelas eksekutif dari kelas bisnis ini tentu jelas kelihatan ya. Dari space yang lega, terus kita dapat bantal atau selimut, itu tergantung unitnya sih. Dan busnya itu udah pasti dapat air suspension. Dan juga ada colokan di setiap seatnya, seperti video di sebelumnya ya. Kalau bisnis kelas yang saya lihat itu colokannya di bagasi, tapi kadang ada di dekat supir juga. Nah untuk snack, semua kelas pasti dapat sih. 15.21 kita checkpoint dulu. Wah ada bus NPM nih. Jadi Damri ini SOP-nya ya, di rest area ini nih, dia mampir dulu ya untuk checkpoint gitu. Waktu dari Bandar Lampung juga sama. Nah, cuman beda dia di seberang. 15.26 kita masih berada di rest area ya, KM 50. Nah, ini kita masih checkpoint ya. Estimasi sampai di Bandar Lampung ya, tepatnya di stasiun Tanjung Karang itu sejam lagi sih. Nah ini tadi banter cuy bisnya asli. Dia nembus sampai 120. Itu pas lagi turunan banget. Tadi pas di jalan tol itu kan jalannya agak guncang-guncang gitu ya kan. Nah di situ suspensi udaranya bener-bener kerasa banget, kayak ces kayak wah nikmat bro.
anti kriet gitu. Gokil. Nah itu bis yang bisnis kelas udah jalan, udah mau selesai checkpoint. Nah ini yang eksekutif 2A udah jalan ya. Tinggal bis kita nih belum nih. Sama satu lagi. .15.35 setelah selesai checkpoint, bus kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung, tepatnya di stasiun Tanjung Karang. Kurang dari 6 jam, bus kami telah keluar dari gerbang tol ITERA Kota Baru. Tandanya gak lama lagi kita akan sampai di kota Bandar Lampung, tepatnya di stasiun Tanjung Karang. ITERA bebas. 16.03 kita sudah ngelewatin ini ya, kampus ITERA tadi. Nah ini ada apa nih? Oh, PT Pelangi. Wah, ke Tasikmalaya dia. Puspajaya ke pelabuhan ya. Ini sebentar lagi kita akan sampai di titik akhir ya, yaitu stasiun Tanjung Karang. Alhamdulillah kita sudah di kota Bandar Lampung. Sebentar lagi akan tiba di stasiun Tanjung Karang. Berarti perjalanan dari Jakarta menuju Bandar Lampung menempuh waktu kurang dari 7 jam dan sudah termasuk kapalnya. Wah, cepet banget sih asli. Soalnya lepas dari Gambir, bus ini tuh langsung menuju pelabuhan dan tanpa berhenti untuk rest makan. Untuk Damri ini nggak hanya sampai Tanjung Karang saja, ada yang sampai Rajabasa, Metro, Kota Agung, dan sebagainya. Oke, aman, sip. Oh iya, Pak, makasih ya Pak. Udah Pak. Oke, alhamdulillah sampai di stasiun Tanjung Karang. Halo Bapak, Udah Pak. kita kan lewat sini. Iya. Pak, makasih ya Pak. Iya. Udah Pak, udah jemput. .16.34 kami telah sampai di titik akhir, yaitu stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung. Berarti total perjalanan kurang lebih sekitar 6,5 jam ya. Berangkat dari stasiun Gambir jam 10 sampai sini jam 4:30, lewat dikit. Total perjalanan dari stasiun Gambir menuju stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung, yaitu 6,5 jam saja. Dimana berangkat dari Gambir jam 10 sampai di sini jam 16.34. Wow, 6,5 jam cuy. Alhamdulillah di jalan lancar, terutama di pelabuhan, dan busnya cukup banter ya. Keren lah pokoknya. Baiklah, itu saja trip report yang dapat saya dokumentasikan. Kurang lebih mohon maaf atas ada salah pengucapan kata, edit, ataupun informasi yang kurang tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan channel ini. Thank you semuanya.